populasi yang sangat meningkat. Sekitar 30% dari jumlah hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu pertama faktor alam. Contoh faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan Lindung merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Adapun Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, pelestarian, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah sekarang tadi kan sudah melihat tentang video pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah ada nggak dari video yang tadi sudah dilihat ataupun yang sudah didengarkan, ada yang ingin ditanyakan ataupun sudah mengerti sebelum kita lanjutkan ke diskusi kelompok? Berarti sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Untuk kelompoknya tetap seperti yang kemarin dalam kelompok.
atau apa